Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Isnaini, NPM 721213245, Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, mata kuliah Manajemen SDM. Untuk pembahasan kali ini yaitu tentang definisi rekrutmen dan seleksi, tujuan rekrutmen dan seleksi, proses rekrutmen, metode rekrutmen yang terdiri diantaranya yaitu secara internal dan eksternal, keuntungan dan kerugian metode rekrutmen internal, keuntungan dan kerugian metode rekrutmen eksternal, dan yang terakhir yaitu proses seleksi. Untuk pembahasan pertama, yaitu definisi dari rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak menjadi karyawannya. Yang kedua yaitu pengertian seleksi. Seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama yaitu tujuan rekrutmen menurut Randall S. Scholar dan Susan E. Jackson 1997.228. Rekrutmen ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, untuk menentukan kebutuhan rekrutmen di perusahaan di masa yang akan mendatang ataupun masa sekarang yang berkaitan dengan perubahan besar dalam perusahaannya, perencanaan, SDM, pekerjaan desain, dan analisis jabatan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan jumlah karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. Yang ketiga, untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Selanjutnya yaitu tujuan seleksi penerimaan karyawan baru yang bertujuan untuk mendapatkan yang pertama, karyawan yang qualified dan potensial. Yang kedua, karyawan yang jujur dan disiplin. Yang ketiga yaitu karyawan yang cakap dan penentuan yang tepat. Yang keempat yaitu karyawan yang terampil dan bergairah dalam bekerja atau giat dalam bekerja. Proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini dimulai ketika para recruiter mengidentifikasi lowongan pekerjaan melalui perencanaan sumber daya manusia dan permintaan dari berbagai departemen. Pada tahap perencanaan sumber daya manusia, Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia akan dapat mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh setiap kepala departemen yang ada di perusahaan tersebut. Proses identifikasi ini amat penting karena dengan identifikasi yang akurat, maka akan dapat diketahui metode yang tepat dalam memperoleh kandidat-kandidat ataupun karyawan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Selanjutnya yaitu sumber-sumber rekrutmen. Terdapat dua sumber utama yang digunakan dalam proses rekrutmen. Yang pertama yaitu sumber internal dan yang kedua yaitu sumber eksternal. Kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu sumber internal. Sumber internal yaitu perekrutan dari sumber internal perusahaan, yakni sumber daya yang diterima adalah pegawai yang berasal dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal merupakan sumber untuk mendapatkan pegawai dari luar organisasi yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu menurut Priyansa 2014. Ada beberapa keuntungan dari
proses rekrutmen internal yang diantaranya yaitu biaya relatif murah, dikarenakan tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen eksternal. Yang selanjutnya, organisasi mengetahui pekerjaan yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong. Selanjutnya yaitu pekerjaan memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemampuan peningkatannya. Yang selanjutnya, pengembangan karir itu jelas. Yang terakhir yaitu pekerjaan telah memahami secara baik kebijakannya, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan dalam organisasi tersebut atau di dalam perusahaan tersebut. Adapun kerugian dari rekrutmen internal diantaranya yaitu tidak selalu memberikan perspektif baru. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan yang dipromosikan akrab dengan bawahannya, sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Sumber rekrutmen yang kedua yaitu rekrutmen secara eksternal. Sumber secara eksternal ini bisa melalui media yaitu seperti koran, jurnal perdagangan, radio, TV, badan penyaluran tenaga kerja, pemerintah, ataupun swasta. Ataupun dapat melalui lembaga pendidikan mahasiswa seperti magang atau iklan kampus. Dapat juga melalui organisasi karyawan, ataupun organisasi profesi, ataupun adanya rekomendasi dari karyawan lain. Bisa juga melalui dari open house atau job fair, ataupun dipromosikan secara online. Adapun keuntungan rekrutmen eksternal yaitu yang pertama, memiliki gagasan dan pendekatan baru. Yang kedua, bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalamannya. Yang ketiga yaitu tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Selain memiliki keuntungan, rekrutmen eksternal juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama diantaranya yaitu keterbatasan keteraturan antara karyawan dan perusahaan. Yang kedua, moral dan komitmen karyawan itu rendah. Yang ketiga, periode penyesuaian karyawan baru itu relatif lama. Untuk selanjutnya yaitu proses seleksi. Pada umumnya proses seleksi meliputi evaluasi syarat, testing atau wawancara, dan tes kesehatan. Namun, setiap perusahaan memiliki tahapan seleksi yang berbeda-beda. Namun, setiap kandidat karyawan harus dapat melewati tahapan tersebut yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut. Berikut terdapat 10 instrumen yang umum digunakan pada tahapan seleksi karyawan baru di sebuah perusahaan menurut Vizal DKK. Yang pertama, surat-surat rekomendasi. Yang kedua, formulir lamaran. Yang ketiga, tes kemampuan. Yang keempat, tes kepribadian. Yang kelima, tes psikologi. Yang keenam, wawancara. Yang ketujuh, assessment center. Yang kedelapan, drugs test. Yang kesembilan, honesty test. Ya, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu handwriting analysis. Usai sudah pembahasan saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang dan pembahasan yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.